Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sekeluarga sehat selalu ya. Dilancarkan segala aktivitasnya dan dimudahkan segala rezekinya ya. Insyaallah, amin. Oke, saya mau coba sharing-sharing. Ini mah sharing sederhana aja ya. Kita ngobrol-ngobrol aja, ibaratkan aja saya lagi di depan teman-teman lagi ngobrol aja biasa, karena ya saya juga belum mahir sih untuk bisa membuat video tutorial. Nanti saya belajar dulu, kita akan coba bikin kayak sharing tutorialnya bisa secara streaming ya. Nanti saya belajar dulu, perangkatnya juga ya masih belum memadai lah. Ini juga saya bikin videonya via HP sendiri ya, tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa sharing-sharing aja ya. Ini adalah salah satu catatan saya nih yang kadang saya pakai buat edit-edit video, edit kata-katanya, nyimpen kata kunci. Banyak lah di sini. Ini pakai Notepad free ya, aplikasi gratisan. Nah, sebelum saya mau sharing sharing cara-cara atau langkah-langkah saya dalam membuat sebuah video, bagaimana teman-teman agar dalam membuat sebuah video itu terkonsep ya, agar membuat sebuah video itu tidak stuck, bingung mau konsep video seperti apa. Dan diharapkan nanti video yang dibuat tuh bisa video yang cukup baik dan enak dilihat oleh para calon buyer-buyer kita. Nah, sebelum nanti saya bikin tutorialnya, saya ingin sedikit membahas terkait dengan mindset kerja yang benar. Nah, ini kita harus pahami dulu ya, pola kerja yang benar itu seperti apa sih? Karena saya lihat mungkin ada beberapa yang nggak paham dengan maksud yang dimaksud dengan freelance. Kita ini kan marketing freelance ya. Marketing freelance artinya marketing yang tidak terikat dengan waktu. Karena tidak terikat dengan waktu atau tidak terikat dengan instansi, dalam artian kita kerja di sebuah perusahaan sehingga wajib hadir atau kerja di waktu tertentu, nggak kayak gitu ya. Tapi freelance itu kadang semau kita. Nah, sehingga karena semau kita, kadang kita suka menunda pekerjaan, kadang kita suka suka ya, intinya tidak direncanakan dengan baik. Nah, ini akan menjadi kendala dan akan menjadi hal yang kurang baik nanti ke depannya. Sebentar nih, saya ini dulu. Oh, ini masih on ya, udah 3 menit tuh baru saya ngomong kayak gini juga. Nggak apa-apa lah ya. Oke, ya, mindset kerja yang benar adalah kita harus pahami dulu yang dimaksud dengan definisi marketing freelance. Ya, yang pertama kita harus pahami dulu tentang definisi marketing freelance itu seperti apa sih. Nah, definisi marketing freelance itu bukan berarti teman-teman bekerja semaunya, bekerja di waktu luang. Itu sebenarnya nggak salah, tapi nggak tepat. Nah, buat teman-teman yang mungkin saat ini masih ada kerja di instansi tertentu, misalkan punya pekerjaan yang sekarang harus dilakukan dan itu ditetapkan waktunya rutin ya, misalkan liburnya cuma sehari dan lain sebagainya. Nah, itu kerjanya bukan di waktu sisa, tapi bekerjalah di waktu yang direncanakan gitu. Nah, tujuan saya membahas ini adalah, jadi gini, kita ini bukan marketing pemula lagi. Kalau dulu pas awal masuk ke Ataisir kan, ya kita disebutnya marketing pemula lah, belum tahu apa-apa. Tapi harapannya saya ingin mengajak teman-teman untuk satu tingkat lebih tinggi lagi, yaitu marketing profesional, konsultan properti profesional. Nah, ada alasannya kenapa harus seperti itu, nanti kita jelaskan di beberapa video selanjutnya ya. Kita bahas dulu hal ini. Jadi definisi marketing freelance itu kita bekerja sebagai marketing yang ditentukan di waktu yang direncanakan. Kalau saya sih karena fokus di marketing full ya, bukan berarti saya fokus dari satu hari itu 6 jam, enggak juga. Saya tuh fokus bekerja khusus untuk properti itu di waktu juga, maksimal saya 4 jam dalam sehari. Sisanya ngapain Kang? Sisanya saya kadang menonton channel-channel yang bermanfaat, yang produktif, channel Kang Dewa, misalkan Kang Dewa Eka Prayoga, Kang Arli Kurnia, channel Wicak Mipta, jadi menambah wawasan.
Selain itu saya juga baca buku dan lain-lain. Tapi dalam untuk bekerjanya, yang itu real bekerjanya ya, upload video, bikin dan lain sebagainya, itu 4 jam biasanya dalam sehari. Nah, teman-teman juga bisa meniru bekerjanya itu ditentukan waktunya. Misal nih, Kang, saya bekerja habis misalkan dari pagi sampai sore itu kerja di kantor. Nah, malamnya itu bisa dibikinkan waktu untuk bekerja di properti ini. Misal nih teman-teman butuh 2 jam ya. Selama 2 jam itu, misal ditentukan waktunya dari jam 8 sampai jam 10. Sebelum tidur tuh fokus buat di properti ya. Di waktu itu harus fokus, jangan diganggu sama yang lain. Buka HP, bikin video, upload, dan lain sebagainya, pokoknya fokus ke properti. Saya dulu di awal-awal di Ataisir itu juga hanya butuh waktu 2 jam dalam sehari untuk bikin video dan upload. Dan itu harus rajin. Jangan ada yang bolong-bolong. Nanti saya jelaskan juga kenapa nggak boleh bolong-bolong ya upload video. Nah, cuman intinya saya ingin teman-teman bisa memahami makna freelance di sini bukan bekerja semaunya, tapi bekerjalah di waktu yang ditentukan. Ya, sehingga nanti kita ibaratnya meskipun ya masih banyak keterbatasan, masih awam, pemula dan lain, tapi tetap kita punya ada rasa tanggung jawab, ada rasa profesionalisme kerja karena kita bekerja di satu waktu yang sudah ditentukan. Nah, selain itu juga itu melatih fokus ke diri kitanya ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harapannya setelah kerja ya di waktu yang ditetapkan, kita nanti itu akan terbiasa, kemudian akan menjadi ahli dan profesional. Nah, jadi mindset kerja yang benar seperti tadi, kita bekerja di waktu yang ditentukan. Ketika kita melakukan itu dan rutin, tidak ada yang bolong-bolong, ya, itu kita akan menjadi terbiasa. Dalam sehari, pulang kerja, sebelum tidur, fokus 2 jam untuk properti. Itu akan terbiasa, dan karena terbiasa, nanti secara nggak sadar, ya, itu akan menjadi ahli. Dan ketika sudah menjadi ahli, itu akan menjadi profesional kitanya. Teman-teman coba deh lihat channel saya di awal-awal saya posting video ya, itu video saya tuh nggak disebut bagus, itu jelek banget, itu saya juga pembawaannya kaku banget gitu. Tapi karena saya terbiasa, sehingga saya bisa membiasakan diri akhirnya membuat video konten-konten terkonsep. Bahkan saya ketika bilang di kameranya juga sudah tidak malu-malu lagi, kosakatanya juga lancar, dan itu tidak ujug-ujug ya, itu dibiasakan. Dan salah satunya adalah dengan pola kerja seperti tadi. Nah, nanti setelah teman-teman paham, harapannya mulai dari sekarang, ayo konsep pola kerjanya seperti apa. Dalam sehari mau nyediain waktunya kapan? Mau subuh kah? Di waktu sepertiga malam kah? Atau sebelum tidur kah? Kalau teman-teman yang saat ini masih punya pekerjaan, silahkan siapkan, rencanakan waktunya mau fokus di kapan untuk propertinya. Apakah malam atau subuh? Berapa jam kah? Tulis itu di buku atau di dinding. Nah, nanti itu silahkan menjadi kebiasaan setelah pulang kerja, sebelum tidur fokus dulu properti 2 jam baru tidur. Dan kalau misalkan ingin fokus di YouTube, berarti ya selama di YouTube itu teman-teman harus rajin. Dalam 2 jam itu harus menghasilkan satu video dan langsung upload. Dan itu harus rutin minimal 3 bulan seperti yang disampaikan Bu Ica, dan itu juga yang saya lakukan. Gak usah banyak tanya dulu, udah jalani aja dulu. Saya juga dulu pas awal-awal gitu nggak paham tuh YouTube, tapi saya nurut aja kata Bu Ica harus gini ya udah saya lakuin. Dulu juga saya fokus di properti nggak tiap hari kok. Dalam satu hari paling lama tuh saya menghabiskan waktu di properti buat bikin video, upload dan lain-lainnya hanya sekitar 3 jam. Nah, jadi saya ingin sharing ke teman-teman, bikin dari sekarang pola kerja yang benar, dan itu tidak boleh ada yang bolong-bolong. Kecuali ada ujur syar'i, istilahnya itu. Ujur syar'i itu sakit atau kayak HP-nya misalkan rusak. Nah, itu bolehlah ada kendala teknis itu mah ya. Tapi kalau yang lancar-lancar saja, sehat, HP-nya bagus, ayo bikin pola kerja yang baik seperti yang saya sampaikan tadi. Itu juga yang saya contohkan dalam sehari. Saya bikin video itu di waktu saya fokus bikin video 2 jam.
di ini di awal-awal dulu pas di Ataisir gitu 2 jam upload, 2 jam upload, sisanya saya nggak diam karena saya memang nggak kerja sama orang, tapi saya belajar terus belajar hingga akhirnya punya banyak wawasan, punya nambah keahlian juga, dan ya akhirnya bisa dirasakan nanti ketika kita sudah fokus di satu bidang. Nah, kalau teman-teman yang punya pekerjaan ya nggak apa-apa, bisa sambil kerja juga, tapi tetap kerjanya harus direncanakan, harus difokuskan. Oke? Nah, mungkin itulah sharing-sharing yang pertama. Ini saya buka sharing yang akan saya bahas yang kedua. Salah satunya tentang konsep video ya. Ini saya akan kasih contekan banyak coretan konsep video-video saya. Ini saya nggak ngasal ngomong ya, tapi saya memang melakukan apa yang disampaikan oleh Bu Ica. Ini buku saya udah ada 2 malahan. Sebentar ya, kita ubah dulu videonya. Nah, ini adalah buku catatan saya dari pertama gabung di Ataisir ya. Ini saya ikutin aja tuh, kata Bu Ica kan harus dicatat ya, saya punya catatan nih. Ini udah 1 buku penuh, beli lagi nih yang kedua. Ini kita lihat nih catatannya ya. Ini saya nggak ngasal ngomong, ini saya memang mencatat aja tuh. Bikin, hai guys, tuh ini intronya. Ini saya bikin kayak gini nih. Dulu pas awal-awal di Ataisir tuh. Jadi saya memang diikutin aja apa kata mentor harus gini, ya udah bikin nih. Ini adalah ketika sharing-sharing ya, sharing-sharing ketika sama Pak Dwi, kemudian sama Bu Ica, Kang Andika juga saya tulis semuanya. Terus yang mana ya, ini kata kunci, mana ya catatan buat ininya, bentar, catatan buat konsep videonya. Ini masih kata kunci, mana ya. Nah, ini juga bikin ini apa namanya itu, tuh Casa de Ramos resume project. Ini ngasal nih, tapi diikutin aja tuh, kata leader harus kayak gini. Mana ya, kita yang lihat yang terbaru aja ya, itu susah nyarinya sih. Konsep video, nah ini nih yang terbaru yang kemarin. Konsep video review Harmony Farmville opening, say hey. Video kali ini bahas Harmony Farmville, isinya saya bahas. Nah, ini lihat di konsep kayak gini nih. Dan ketika saya bikin video ya, saya bikin konsepnya, penjelasannya sesuai urutan ini nih. Nah, nanti kita akan bahas ya step by stepnya. Jadi di awal video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman untuk yang pertama, yang paling penting itu adalah si waktu kerjanya, ayo dijadwalin, dipolakan agar teman-teman bisa fokus. Karena kalau misalkan fokus, ya nanti hasilnya akan maksimal. Terus gini ya, kenapa kita harus menjadi marketing profesional, bukan lagi marketing pemula? Kita itu akan mendapatkan buyer-buyer yang akan mempercayakan aset propertinya, membelinya project di kita. Dan mereka kan akan membeli project propertinya itu bukan harga ratusan ribu, tapi puluhan juta sampai ratusan juta. Maka wajar jika buyer itu menginginkan marketing yang kompeten, profesional. Jadi kita harus bisa di tingkat itu agar mendapatkan trust dari buyer kita juga. Itu adalah tujuannya kenapa saya mengharapkan teman-teman agar kerjanya dipolakan, agar nanti menjadi ahli dan kemudian menjadi profesional. Sehingga apa namanya itu, ikhtiar dalam membuka pintu rezekinya itu juga diikuti dengan kesungguhan kita dalam belajar dan take actionnya. Tapi itu kembali lagi, sisanya yang menentukan closingnya itu adalah Allah ya. Kalau Allah udah berkehendak, mau video kita bagaimanapun, mau kita fokus di media apapun, kalau udah closing mah closing aja. Oke, jadi video kali ini dulu yang bisa saya sharingkan. Nanti besok saya sharing lagi. Mudah-mudahan saya bisa sharingnya sambil streaming ya. Nanti biar enak, biar bisa saling ngobrol, bisa langsung tanya jawab juga. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai selesai. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kelancaran khususnya dalam belajar ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye.